Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya di malam hari ini setelah kemarin kemarin libur ya. Setelah kemarin libur, teman-teman banyak yang dikejar orderan juga gitu ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Kita tinggal 2 kali pertemuan, teman-teman ya. Jadi harus semangat di akhir-akhir. Masih ada 2 kali. Besok masih satu kali hari Senin ya, hari Senin nanti gabung sama kelas sebelah sehingga nanti akan lebih rame ya, akan seru ya. Teman-teman akan lihat kelas sebelah yang apa ya, seaktif ya, aktif sekali. Nanti teman-teman bisa bergabung di hari Senin. Nanti kalau misalnya masih ada kendala dan lain sebagainya, coba ya nanti apakah kita bisa 1 kali untuk hanya khusus tanya jawab aja selama 1 jam. Nanti coba aku atur jadwalnya, semoga bisa untuk aku kasih ekstra tambahan 1 kali lagi untuk khusus tanya jawab aja tanpa ada materi ya, sehingga nanti teman-teman yang mungkin masih ada kendala nih, masih ada kendala di pas waktu belajar, teman-teman bisa nanti bertanya. Oke, nanti teman-teman bisa kebut untuk belajarnya ya, bisa kebut untuk belajarnya, dan jangan lupa untuk praktekin materinya satu persatu. Ya, untuk akhir-akhir itu memang udah banyak teknis ya yang dilakukan. Kemarin kita sudah belajar untuk TikTok Shop. Di sini semua sudah terdaftar TikTok Shop atau masih belum nih? Kak Lanali, Kak Heni, sama Kak Putri, apakah TikTok Shop-nya sudah di ACC atau belum? Sudah, Alhamdulillah. Yang lainnya, Kak Putri, Kak Heni, udah belum? Atau belum praktek nih? Belum, baru kelas baru kelas orderan. Oke, siap. Kak Putri udah. Oke, nggak apa-apa. Nanti segera dibikin ya Kak Heni, biar nanti orderannya makin membludak lagi nih lewat TikTok juga ya. Oke, pokoknya semangat untuk terus praktek ya. Oke, aku lanjut untuk materinya terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa komen-komen di sini aja kalau misalnya ada pertanyaan ya. Baru selesai. Iya, makanya aku agak malam ya, karena sekarang udah alhamdulillah sehat, teman-teman, jadi bisa agak malam. Oke, kita aku buka dulu materinya. Kita akan bahas untuk apa namanya affiliate ya. Kita akan bahas untuk program affiliate untuk seller. Kita akan bahas untuk seller. Nah, untuk hari Senin baru nanti kita bahas untuk affiliate-nya ya, teman-teman ya. Untuk affiliate-nya. Ini aku buka dulu untuk TikTok-nya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kita akan masuk ke seller center. Teman-teman bisa simak dulu aja ya. Karena ini teknis sekali. Teman-teman bisa simak sambil kalau misalnya mau di screenshot atau mau dicatat-catat boleh. Ya, prakteknya bisa nanti aja teman-teman ya. Nanti aja untuk prakteknya. Teman-teman bisa liatin dulu untuk tutorialnya step by step untuk program afiliasi. Ini untuk seller ya. Ini untuk seller. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin bergabung menjadi affiliate, ya berarti tidak melakukan program afiliasi ini ya, ini untuk seller. Jadi untuk affiliate hari Senin nanti kita akan bahas untuk affiliate. Nanti kita akan bahas untuk yang program afiliasi sama untuk live streaming ya, untuk live streaming nanti kalau misalnya cukup nanti kita juga akan belajar untuk ads-nya dulu. Oke, nah untuk program afiliasi nanti teman-teman masuk ya, masuknya ke seller center juga ya, pokoknya semua masuk ke seller center. Iya, untuk materinya nggak aku share ya, karena udah aku share semua. Jadi nanti teman-teman tinggal liatin aja untuk materinya. Oke, ini chatnya mana nih? Show thumbnail. Oke, nah di sini dulu ya aku. Nah, masuknya nanti ke seller center ya. Jangan lupa masuk ke seller center terlebih dahulu. Nah, setelah masuk nanti di sini akan ada TikTok Shop Seller Center. Ya, ada tulisannya TikTok Shop Seller Center. Teman-teman nanti masuknya ke promosi afiliasi ya. Ini untuk seller ya, teman-teman ya. Untuk yang punya produk sendiri yang pengen jualannya dipromosikan oleh kreator. Nah, ini tinggal klik aja promosi afiliasi.
Nah, seperti ini. Nanti kalau ada kayak tulisan apa ya, mulai baru gitu karena kemarin ada tampilan baru, itu di-skip aja. Di-skip aja. Nah, ini buat program afiliasi perdana. Nanti akan ada kayak gini, teman-teman bisa skip aja. Ya, bisa di-skip aja terlebih dahulu. Oke. Terus selanjutnya, ini coba deh kalau aku klik. Nah, kayak gini kan. Ini kalau misalnya mau untuk affiliate ya, ini tuh baru teman-teman ya. Nanti aku coba cek-cek dulu. Nah, teman-teman nanti bisa atur ke tiga ini teman-teman. Ada yang pertama ada program toko. Yang kedua ada program terbuka. Yang ketiga ada program bertarget. Ya, ada tiga program yang bisa teman-teman apa namanya atur agar produk teman-teman bisa dipromosikan oleh para kreator. Nah, di sini nih ada namanya marketplace kreator affiliate. Kalau dulu namanya pasar konten kreator. Nah, sekarang sudah diganti menjadi marketplace kreator afiliasi. Ya, terus di sini ada riwayat undangan. Kalau misalnya nanti teman-teman mengajukan undangan kepada affiliate. Nah, kalau misalnya mau cari MCI atau agensi, terus ini kampanye partner. Oke, ini belum pernah buat aku ya. Nah, untuk bikin kampanye-kampanye gitu. Oke, ini ada macam-macam ya untuk kampanyenya. Nah, selanjutnya ini ada permintaan sampel. Kalau misalnya nih ada yang nanti minta sampel akan masuk di sini. Nah, Kompas Data untuk melihat penjualan dan juga untuk melihat data-data yang karena ini nggak dipakai ya, jadi nggak ada untuk Kompas Datanya. Tapi nanti ada kayak gini, kreator terbaik dengan penjualannya terbaik itu siapa, produk teratasnya, terus ini data untuk penghasilannya, sehingga nanti teman-teman bisa cek nih kreator yang penjualannya bagus itu siapa. Nanti kalau misalnya mau kasih bonus dan lain sebagainya udah ada di sini. Nah, ini untuk analisa kreatornya nanti juga akan masuk di sini. Oke. Terus selanjutnya kita akan bikin program terlebih dahulu nih. Nah, aku jelasin untuk marketplace kreator afiliasi dulu ya sebelum kita mulai untuk programnya. Nah, marketplace kreator afiliasi ini apa sih? Kayak gitu. Ini adalah marketplace untuk mencari kreator ya. Ini adalah untuk mencari kreator yang nantinya mungkin teman-teman ingin bekerja sama dengan kreator tersebut. Teman-teman bisa ngechat, teman-teman bisa ngasih link undangan, atau teman-teman bisa kasih link produk teman-teman ke kreator tersebut. Ya, bisa lewat WA ataupun juga bisa lewat langsung kirim pesan. Jadi nanti langsung masuk ke TikTok-nya si kreator tersebut. Nah, untuk caranya seperti apa sih untuk mencari kreatornya? Nah, di sini sudah ada nama kreatornya, teman-teman. Nah, ini adalah kreator-kreator yang dia mempunyai ratingnya yang bagus sampai 4,9, 4,8, 4,7. Ya, punya saya sendiri itu masih di angka 4 ya untuk ratingnya. Ratingnya masih di angka 4. Nah, nih ya nanti teman-teman bisa cari nih. Nah, ini kalau ini untuk yang aktif memposting berarti kreator sudah banyak memposting video pendek atau live streaming. Nah, kalau yang ini, nah ini untuk pemenuhan sampelnya cukup tinggi nih, cukup bagus ya. Nah, jadi kalau misalnya mau cek-cek kayak gini boleh. Nah, kayak misalnya punya aku ya, mau cari nih di sini. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nanti akan ada nih kayak gini. GMV-nya dan lain sebagainya tuh semuanya udah ada, bisa dicek gitu ya. Bisa, sekarang ratingnya naik nih, punya aku 4,4 sekarang ya. Karena ini bisa naik teman-teman ya. Kalau kita aktif bikin short video, kita aktif untuk bikin apa live streaming dan juga kita penjualannya naik, itu nanti ratingnya akan naik. Punya saya dulu 3,8, terus 3,9, terus 4, sekarang 4,4. Ya, doain semoga sampai 5 ya, teman-teman ya. Sampai paling tinggi itu 5. Nah, nanti di sini akan ada short video aktif, terus ini pemenuhan sampel juga bagus seperti itu. Kalau misalnya mau kirim pesan, tinggal kirim pesannya lewat sini. Nah, ini tadi kan kalau aku ngecek punya saya ya, karena akun saya itu akun kreator. Nah, kalau misalnya teman-teman akunnya seller, itu kalau dicek di sini nggak bakalan ketemu, ya, karena ini untuk kreator.
Nah, cara cari untuk kreator yang mau bekerja sama dengan seller ya, caranya seperti apa? Nanti teman-teman bisa cari di sini ada kategori utama. Ya, kategori utama teman-teman bisa cek punya teman-teman itu kategorinya apa atau ceruk pasarnya itu di mana gitu ya. Misalnya nih kategorinya di fashion, teman-teman jualan fashion. Terus klik aja di fashion. Nah, fashionnya apa nih? Misalnya sepatu, cari yang sepatu. Ya, cari yang sepatu. Terus di sini teman-teman mau cari skor kreator yang berapa nih? Misalnya 3 sampai 4 ya untuk kreatornya. Jenis kontennya mau cari apa? Misalnya untuk video live streaming ya, mau cari yang aktif live streaming. Terus mau dikelola agensi atau enggak? Kalau enggak ya enggak usah dicentang ya. Terus pengikutnya mau berapa? Misalnya ini. Terus usia pengikutnya cari yang misalnya target marketku tuh 25 sampai 34. Nah, cek di sini. Gender pengikut cari yang perempuan misalnya. Dah bakalan muncul nih ya, ada yang nih ya ratingnya 3,4, 3,5, 3,7, 3,4, 3,1. Nah, seperti ini. Tinggal nanti teman-teman bisa chat dan juga dicatat nih untuk username-nya. Username-nya adalah Iren969. Sinarmas. Ah, ini susah ya. Ami Wijaya. Ya, Ami Wijaya. Ini Y-nya 4 kali. Sebaiknya kalau bikin username yang mudah ya teman-teman ya. Kalau seperti ini agak susah ngingetnya. Ya, M-nya harus 4 nih. AI 1230 ini juga agak susah ya. Ini juga Bill 123 ini agak lumayan mudah. Lumayan mudah ya. Jadi bisa yang ini juga susah ya. XJY87. Nah, kalau ini mudah, kurir_hoki. Jadi orang langsung inget tuh, pelaut bandana. Nah, ini juga mudah untuk diingat. Nah, kayak gitu ya. Ini contoh aja ya. Nah, ini Revan 3RD. Bisa sih agak mudah, tapi agak kalau aku ini ya. Cari yang langsung mudah untuk ini contoh untuk username ya, teman-teman ya. Kalau misalnya untuk nanti teman-teman mau bekerja sama, tinggal ditulis aja username-nya ini. Nanti bisa dikirimi di program bertarget atau teman-teman kirim pesan ke mereka. Misalnya, Assalamualaikum Kak, saya dari mana kayak gitu ya. Dari toko apa? Ini mau mengajak Kakak untuk bekerja sama di program affiliate nih. Nanti program produknya apa bisa dikasih tahu produknya ini kayak gitu, terus mau minta alamat dan ini nanti kalau mau minta sampel gratis, mau kirim sampel gratis, nah misalnya kayak gitu apakah bersedia atau enggak, nah kayak gitu nanti tinggal teman-teman bisa chat chat si kreatornya dia bersedia atau enggak, karena enggak semua di ACC juga sama si kreatornya kayak gitu. Saya juga ada beberapa yang belum aku ACC untuk yang masuk. Kenapa? Karena sampel gratisnya masih cukup banyak. Jadi untuk kan harus memenuhi upload kontennya. Ya, upload kontennya kan harus diupload ya kontennya. Jadi takutnya nanti belum terpenuhi itu untuk sampel gratisnya. Nah, oke, kita lanjut. Nanti teman-teman catat ya, ini dicatat. Nah, kita akan lanjut ke program toko terlebih dahulu. Ya, program toko. Oke. Oke, untuk program toko tinggal diklik program toko ya. Klik program toko. Nah, nanti kalau teman-teman baru, nanti akan ada kayak rumah, terus nanti mulai program toko baru. Nah, tinggal diklik aja. Nah, nanti tinggal presentasi jualan ini tinggal dimasukkan aja, teman-teman ya. Presentasi jualannya tinggal dimasukkan aja ke sana. Presentasi jualannya. Nah, ini tinggal di klik nanti. Nah, taruh aja di sini ya. Taruh aja di sini berapa komisinya. Kalau misalnya ini komisinya 10%, nanti semua produk teman-teman itu akan di diskon 10% ya untuk affiliate. Untuk affiliate-nya 10% yang akan diberikan. Ya, jadi saya seller, mengatur program toko. Maka saya akan memberikan komisi kepada seller yang bekerja sama dengan saya itu 10%. Ya, nanti tergantung nih, teman-teman harus hitung. Kenapa? Karena administrasi TikToknya kan 1% plus 2.000. Nah, kalau misalnya ini 10%, berarti kan 11% potongannya plus 2.000. Nah, harus dihitung terlebih dahulu apakah uh, ininya masuk ya, gitu. Apakah produknya bisa masuk ya? Apakah produknya bisa masuk?
Oke, terus kita lanjut untuk apa sih program toko? Nah, di sini udah ada penjelasan. Program toko itu adalah teman-teman bisa menetapkan tarif komisi universal untuk semua produk hanya dengan satu kali klik aja. Jadi produk Anda dari pusat penjual. Semua produk Anda kemudian akan tersedia untuk kreator TikTok, meningkatkan peluang Anda untuk dipromosikan sehingga Anda dapat dilihat oleh pengguna TikTok ya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah nih ketika nanti promosi ya. Ketika promosi itu akan berpotensi produknya teman-teman itu lebih laris ketika dipromosikan juga oleh para kreator ya. Bisa nggak dihentikan untuk program ini? Bisa ya. Program ini bisa dihentikan. Tinggal di sini ada tulisan hentikan program, maka teman-teman tinggal klik aja hentikan program. Maka programnya akan berhenti. Oke, sampai sini kita lanjut ke program terbuka. Ya, program terbuka tinggal diklik aja program terbuka. Nah, di sini tinggal klik aja program terbuka. Oke, di sini sudah banyak program terbukanya. Nah, dan ini udah nggak saya pakai. Kenapa? Karena ini kena blokir punya saya kemarin, sehingga ini ganti ya. Kemarin ganti untuk akunnya. Nah, ini tinggal program terbuka baru. Klik aja program terbuka baru, terus pilih nih produk yang mau teman-teman promosikan. Misalnya nih, aku mau bikinnya 4 produk nih yang mau aku apa namanya program terbukanya yang diskonnya sama. Karena kalau misalnya program terbuka ini teman-teman bisa mengatur per produk ya, per produk yang mau diatur. Maksudnya per produk diskonnya bisa beda-beda. Kalau program toko tadi kan satu kali klik itu semuanya sama. Misalnya 10% ya semua 10% kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk program terbuka bisa beda-beda ya. Misalnya ini 10%, yang ini mau 7%, yang ini mau 2%, yang ini mau 1% bisa. Nah, kayak gini. Ya, tapi kalau program toko nggak bisa. Nah, ini dimasukkan aja deskripsi fitur utama dari produk ini. Ya, misalnya handbody-nya apa, kayak gitu tuliskan aja di sini fiturnya. Tinggal dikirim aja. Nah, nanti untuk program terbukanya sudah bisa tampil sehingga nanti kreator sudah bisa promosi juga dengan program terbuka. Ya, kalau misalnya udah program terbuka, nggak perlu program toko bisa. Ya, kalau misalnya program toko nggak perlu program terbuka juga bisa, teman-teman ya. Pilih salah satu. Nah, selanjutnya nih ada di program bertarget. Ya, ada program bertarget. Kalau program bertarget apa sih, Mbak Novi? Gitu ya. Kalau program bertarget adalah teman-teman itu nanti langsung menargetkan kreator yang teman-teman bidik. Misalnya nih, teman-teman pengen bekerja sama dengan saya nih, ya. Misalnya teman-teman pengen bekerja sama dengan saya, terus teman-teman nanti kirim undangan ke tempat saya dan teman-teman bisa ngechat, kakak gitu yang ngechat dulu, perkenalkan dari mana, mau memberikan apa namanya mau kerjasama dengan kakak kayak gitu ya. Terus nanti komisinya dapat sekian. Ada sampel gratis, misalnya kalau nanti penjualannya tembus berapa juta dapat bonus, kayak gitu diterangkan di sana. Terus dikasih linknya juga, atau suruh cek langsung di toko juga bisa. Nah, kayak gitu biasanya chatnya seperti itu. Nah, tinggal ini program bertarget baru atau ini buat paket bertarget ya. Klik buat paket bertarget. Nah, tinggal klik aja mana produknya yang mau dikerjasamakan. Misalnya aku 4 ini ya, tinggal klik berikutnya. Nah, setelah itu aturlah di sini untuk nama program. Terus periode programnya sampai kapan. Terus ini komisinya diatur di sini aja ya. Komisinya diatur di sini, misalnya komisinya 20% nih. Aku mau kasih banyak 20% gitu ya. 20%. Nih, aku mau kasih banyak 20%. Jadi ini ada 24, 57, 75, dan 30 nih. Seperti ini. Nanti tinggal dikirim aja. Tapi sebelum dikirim, teman-teman masukkan dulu username-nya. Misalnya nih, username-nya aku ya. Nah, kayak gini misalnya. Dah seperti ini, terus tinggal dikirim aja ya. Tinggal dikirim aja. Klik kirim kayak gitu nanti udah otomatis dia langsung masuk nih, langsung kita kirim gitu, udah langsung masuk ke kreator. Nah, apakah kreator nanti menyetujui atau enggak? Ya, nanti bisa ceknya itu biasanya di
program bertarget ini nanti juga udah kelihatan ya. Sudah kelihatan ada tulisannya live gitu nanti. Kalau misalnya apa namanya program afiliasinya itu nanti berjalan ya, ada tulisannya live seperti itu di programnya. Seperti itu. Itu untuk yang program ya, program affiliate, teman-teman. Untuk program affiliate. Oke. Selanjutnya kita akan belajar untuk caranya live ya. Cuma sebelumnya aku mau kita langsung ke live dulu aja. Streamernya nanti kalau cukup hari ini, kalau enggak besok ya. Bentar aku ambil dulu materinya. Untuk live streaming. Siapa di sini yang udah pernah ikutan live streaming aku? Kayaknya baru Kak Lanali ya. Baru Kak Lanali. Yang lainnya udah ada yang pernah belum? Coba dong di komen Kak Lanali aja. Yang lainnya ada yang sudah pernah lihat. Kalau belum nanti bisa join jam 10 ya. Pernah. Jadi nanti bisa ada gambaran teman-teman ya, ada gambaran. Dan teman-teman lihatlah viewer aku ya. Lihatlah viewer aku ya. Ada yang kemarin sempat udah naik, turun lagi. Sekarang masih biasa aja ya untuk datang dan pergi. Bahkan sampai kemarin tuh ada cuma 5, cuma 4 seperti itu. Memang kalau live streaming seperti itu teman-teman ya, kita nggak bisa tahu, tapi kita bisa usahakan. Bisa usahakan. Yang terpenting teman-teman nih kalau misalnya live streaming terus bicara aja walaupun nggak ada yang nonton. Kalau aku biasanya kalau nanti live streamingnya kayak ngerasa nggak oke gitu, aku kasih rating ke TikToknya. Pas waktu selesai live streaming kan ada tulisannya gimana sih kesan Anda setelah live streaming. Aku bilangnya buruk kayak gitu. Terus setelah aku bilang aku ketikan buruk, terus aku pengen biar banyak yang bisa join ke live streaming aku, misalnya kayak gitu. Itu biasanya hari berikutnya agak lumayan tuh yang trafficnya yang diberikan oleh pihak TikTok. Seperti itu. Itu kadang kayak gitu. Kadang aku kasih cuma netral aja gitu. Karena terkadang nih bisa yang masuk itu bisa 1.500 nih untuk 1 jam. Tapi kadang-kadang juga cuma 300 kayak gitu. Jadi nggak mesti juga untuk yang datang. Yang terpenting adalah teman-teman konsisten ya. Yang terpenting adalah teman-teman konsisten, karena kalau konsisten nanti semakin lama akan diberikan oleh TikTok orang-orang yang berpotensi membeli produknya kita, walaupun yang nonton belum banyak. Ya, jadi bersemangatlah di situ. Karena aku pun riset dan aku pun evaluasi nih ya. Misalnya saya kan lagi banyak cari nih untuk lagi cari untuk iPhone sama iPad ya. Lagi banyak nih cari-cari produk itu tuh, lihat live streaming, lihat juga konten-konten. Ternyata banyak si konten atau live streaming yang masuk di tempat saya itu adalah live streaming iPad, live streaming iPhone. Jadi memang TikTok itu udah bisa ngerekam nih siapa-siapa yang lagi butuh produk itu, yang lagi banyak cari produk itu, sehingga ketika ada live streaming dan juga short video nanti akan dilempar ke orang-orang tersebut. Ya, enaknya TikTok itu di situ. Ya, jadi teman-teman bisa konsisten untuk live streamingnya di niche atau ceruk pasar yang sudah ditentukan, yang sudah teman-teman tentukan. Kalau misalnya di makanan, ya makanan terus, teman-teman. Kalau misalnya di fashion, ya di fashion. Kalau misalnya di elektronik kayak punya aku, itu nanti teman-teman bakalan ketemu ya. Pas waktu bikin konten atau pas waktu teman-teman itu jualan, kalau misalnya affiliate atau produknya sendiri akan ada produk yang best seller di sana. Ya, itu yang sering kejual dan itu yang sering kayak di-push sama TikTok untuk lebih banyak orang yang nonton. Kayak kalau punya aku tuh yang sering banyak dapat orderan itu adalah ring light, terus juga kayak mic. Jadi orang-orang yang masuk ke live aku tuh banyaknya nyarinya itu. Ya, ada juga di tempat teman saya itu banyaknya iPhone, iPad. Jadi dia lebih fokusnya ke sana untuk jualannya. Seperti itu setelah ketemu. Ada juga teman saya itu jam ya. Setelah ketemu, oh ternyata di akunnya itu jam yang paling laku. Terus akhirnya dia fokusnya ke jam. Nanti teman-teman juga bisa evaluasi ya di produknya yang kira-kira banyak yang suka bisa lebih banyak dipromosikan yang itu. Walaupun yang lainnya juga dipromosikan. Oke, kita akan belajar untuk live streaming ya. Teman-teman yang memang udah bertekad untuk
di TikTok Shop atau di TikTok Affiliate memang harus belajar untuk live streaming. Harus belajar untuk bisa berkomunikasi di layar handphone. Ya, kenapa? Karena memang sekarang sudah zamannya itu harus live streaming. Ya, orang akan lebih percaya ketika membeli itu pas waktu live streaming. Apalagi teman-teman, kalau misalnya pas waktu live streaming, diskonnya tuh banyak loh. Diskonnya tuh banyak loh. Kalau misalnya pas waktu live streaming, diskonnya beda. Kayak iPhone ya, iPhone aja, iPad mini ya, kemarin tuh aku lihat kalau misalnya nggak live streaming, itu harganya 6.400.000. Sampai aku inget ya, karena sering liatin 6.400.000-an. Tapi kalau misalnya pas live streaming cuma 5.900.000. Ya, selisihnya banyak sekali. Itu kalau produk-produk yang lainnya pun kalau affiliate juga seperti itu. Nah, untuk seller, teman-teman bisa bikin voucher, bisa bikin juga untuk diskonnya itu pas waktu live streaming ya. Bisa di apa ya, kayak dipotongnya pas waktu live streaming. Oke, kita lanjut ya. TikTok Shop. Nah, ini apa aja yang harus dipersiapkan ketika teman-teman live streaming ya. Memang harus latihan ya, teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum terbiasa untuk tampil di depan kamera, nanti bisa nggak kelihatan wajahnya, tapi usahakan jangan diem aja. Karena kalau misalnya kita diem aja akan dianggap si live streaming itu statis. Kalau statis bisa kena peringatan ya. Makanya saya kalau live streaming juga cerita, terus ya entah ngobrol, entah aku nanti review satu persatu ya, itu butuh yang namanya latihan. Awal-awal saya itu bicara selama 3 jam itu ngos-ngosan teman-teman ya, karena belum belum terbiasa tuh untuk bisa bicara selama 3 jam. Nah tapi ketika kita udah sering latihan 1 jam itu udah cepet banget ya, tahu-tahu udah 1 jam gitu, 2 jam gitu juga ya lumayan lumayan cepet gitu ya untuk 2 jam. Nah kalau misalnya teman-teman udah bisa sampai 3 jam bahkan 4 jam, bahkan live streamingnya ada loh yang sampai 6 jam sampai 10 jam juga satu kali live streaming ya. Kalau saya masih sekitar 1 jam, 1,5 jam, 2 jam untuk satu kali live streaming. Saya biasanya live streamingnya pagi sama malam ya. Malamnya jam 10, paginya juga jam 10 pagi untuk saya live streaming. Ya, kalau misalnya lagi pas nggak bisa, ya tapi rata-rata bisa sih jam-jam segitu. Nah, ini yang harus teman-teman persiapkan. Yang pertama ada judul dan sampul. Ya, judulnya nanti persiapkan. Terus daftar produk yang dimasukkan. Terus tetapkan promosi. Ya, ini untuk seller ya, ini untuk seller yang saya bahas. Kalau misalnya untuk affiliate, nanti promosinya sudah otomatis dari TikTok. Apalagi kalau momen 12-12 ya. Momen 12-12 itu udah diskonnya itu banyak sekali ya. Bisa sampai 40.000, bahkan sampai diskonnya 90%, teman-teman. Ada yang sampai 90%. Itu biasanya selesainya pas puncak nanti 12-12. Habis itu harganya bakalan naik semua. Terus yang keempat, ini pengaturan lokasi atau tempat live streaming. Makanya tempat saya juga sekarang berbeda ya, nggak di sini lagi. Kalau biasanya saya live streaming itu kan di sini. Ya di sini terus produknya ada cuma di samping sini nih, produknya kemarin cuma dikit ya. Tuh ya, cuma dikit aja di situ. Tapi karena produknya udah banyak banget ya, udah nggak muat kalau di situ aku harus ngambil ke sana, ngambil ke sini kayak gitu harus wirawiri. Jadi persiapkan untuk rak besar ya, rak besarnya diisi untuk produknya. Jadi kalau misalnya tanya etalase nomor berapa, kita tinggal ngambilnya set, ambil di atas gitu ya. Tinggal ambil ambil di samping, tinggal ambil ambil di bawah sehingga kita nggak harus pergi dari live streaming atau dari frame live streaming. Karena ketika kita pergi dari frame hanya boleh 30 detik aja. Maksimal 30 detik, nggak boleh sampai lebih dari 30 detik. Nanti bisa kena peringatan bahkan blokir permanen. Oke, selanjutnya ini struktur naskah. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa. Nah, hal yang saya lakukan adalah saya banyak nontonin live streamingnya orang lain yang ceruk pasarnya sama atau kategorinya sama. Misalnya nih, dia jualannya sama nih seperti aku, misalnya TWS, terus MIC, terus yang lain-lainnya. Aku bakalan ngeliatin gimana sih cara mereka mempromosikan produk yang mereka jual. Ya, cara agar mereka itu si customer-nya itu bisa langsung closing pas waktu live streaming. Ya, kita dikasih tahu maksudnya tuh cara-caranya seperti apa mereka. Nah, kita bisa duplikasi ya, kita bisa duplikasi untuk si kreator tersebut ya. Terus selanjutnya adalah mempromosikan live streaming Anda jika punya anggaran.
Cuma menurut aku sekarang untuk live ads ya, itu nggak terlalu oke ya. Lebih bagus kalau misalnya teman-teman bikinnya di teaser atau di VT, ya VT-nya, yang dipromosikan VT-nya, bukan live streamingnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang namanya sampul. Ini contoh yang salah ya, karena kemarin ini bukan untuk promosi awalnya. Jadi kayak ngobrolin TikTok Shop. Harusnya teman-teman kalau sudah berkomitmen untuk di TikTok Shop atau TikTok Affiliate, teman-teman sini tulisnya adalah langsung promosi, langsung hard selling, jualan terang-terangan. Ya, VT itu apa? Video TikTok, mohon maaf ya. VT itu video TikTok ya, VT video TikTok atau short video ya, short video atau video pendek. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal nanti di sini ada live ya. Klik aja di live. Nanti klik plus seperti kalau misalnya bikin konten terus digeser ya. Digeser aja nanti akan ada tulisan live. Nah, di sini nih udah ada beberapa yang harus diatur. Yang pertama adalah di sini untuk judulnya. Judulnya bisa tuliskan produknya teman-teman. Misalnya kayak punya aku ya Megacell 1212, Megacell 1212 alat konten dan alat elektronik misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada orang cari nih ya, ada orang cari misalnya elektronik gitu atau misalnya cari alat konten, live streaming kita itu bisa muncul ya. Live streaming kita itu bisa muncul di sana. Oke, kayak gitu ya. Untuk topik aku skip. Nah, ini untuk produknya, teman-teman isi untuk produknya terlebih dahulu ya, produknya diisi terlebih dahulu. Terus ini kalau misalnya mau promosi itu di sini teman-teman. Kalau mau promosi. Oke, kita di sini tuh ada balik ya di paling atas. Ini tuh teman-teman nggak ini ya ya Allah software si ininya nggak muncul ya layarnya kok nggak berubah. Iya pantesan aku udah cerita teman-teman kok diem aja gitu ya. Nah, ini udah berubah ya, nggak berubah. Udah sayangku, sekarang udah berubah. Aku baru cek di layar handphone kok nggak berubah gitu. Nah, aku ulang ya di sini ya. Pantesan tadi berarti yang ini juga nggak pada lihat ya, tapi udah aku jelasin ya. Nah, ini untuk sampulnya, nanti klik plus, terus ini kan ada live. Ada live ya, di sini diklik nanti live-nya. Nah, aku jelasin yang paling atas ini namanya adalah judul. Nah, judulnya bisa disesuaikan sama produk yang teman-teman jual. Ini contoh yang salah. Ngobrolin TikTok Shop. Ini kalau misalnya teman-teman mau sharing aja. Misalnya teman-teman bikin akun nggak ada TikTok Shop-nya, terus nanti untuk akun ngembangin ngembangin akun gitu biar untuk dapetin gift ya karena kita itu bisa dapat uang tuh selain dapat dari live streamingnya jualan produk itu bisa dapat dari gift ya. Satu gift kan 3.400 ya. Lumayan kan kalau misalnya satu orang ngirimnya 34.000 kayak gitu ya. Misalnya 10 kali kayak gitu kan lumayan. Nah, yang ini nih untuk apa namanya sampul. Sampulnya bisa diisi produknya teman-teman boleh atau fotonya teman-teman juga nggak apa-apa. Nah, yang di sini nih ada balik ya, videonya mau depan atau belakang. Nah, yang ini produk untuk memasukkan produk. Ini promosi kalau mau promosi, ini pusat live. Pusat live itu kayak rekamannya live nanti juga akan masuk di sini. Ini kalau mau dibagikan, ini pengaturan. Biasanya aku skip ya untuk pengaturan. Nah, ini efek kalau misalnya teman-teman mau pakai efek. Mau pakai efek biar lebih terlihat cantik itu pakai ini. Atau sempurnakan ini juga bisa. Untuk softcast di sini maksimal 100 ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk caranya ketika teman-teman memasukkan produknya secara manual. Ya, tapi ini lama sih ya, teman-teman ya. Lama sekali kalau misalnya masukin produknya ini satu per satu nih, teman-teman bisa membutuhkan waktu kalau 100 itu sekitar 10 sampai 15 menit untuk masukin satu-satu. Nah, ini tambahkan produk, nanti tinggal klik-klik aja produk-produk yang dijual. Nah, untuk caranya kalau misalnya enggak ya, aku contohin ya pakai yang ini ya. Tapi ini akun aku yang satunya belum masuk nih. Nah, untuk caranya nih ya, teman-teman masuk ke TikTok ya, TikTok Shop, masuk ke TikTok Shop. Oke, aku ulang ya. Masuk ke sini, masuk ke TikTok, terus masuk ke TikTok Shop. Masuk ke TikTok Shop. Nah, setelah itu teman-teman bisa set produk live. Set produk live.
set produk live ini ya. Klik aja set produk live. Nah, setelah itu set produknya. Set produk. Nah, tinggal masukin aja produk-produk yang bisa teman-teman buat live. Misalnya ini, Mega Sale. Tulisin ya. Mega Sale 12-12. Nah, kayak gini terus. Yang di sini deskripsinya apa? Diskon. Misalnya diskon sampai misalnya ya, sampai 70% misalnya. Misalnya kayak gini. Nah, tinggal berikutnya. Terus tinggal dimasukkan aja produknya ya, add produk yang ini. Add produk. Nanti produknya kalau misalnya teman-teman live itu tinggal tambahin aja lebih cepat nanti. Nah, ini tinggal tambah aja. Terus setelah itu tinggal disimpan ya, misalnya satu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini tinggal diselesai aja. Tinggal selesai aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau nanti untuk live streaming, teman-teman tinggal ambil aja set produk ini yang untuk live streaming. Caranya gimana Mbak Novi? Klik plus ya. Ini klik plus. Klik plus, terus geser untuk live streamingnya. Tuh, kita akan berubah celing. Nah, kenapa nggak berubah ya? Biasanya berubah live streaming, pori-porinya tuh jadi lebih mengecil ya. Nah, ini langsung ambil yang nih ya produk nih ya, produknya diambil. Terus teman-teman bisa tambahkan produk nih, tambahkan produk. Tambahkan produk. Nah, ini ada set produk live. Nah, ini ya, set produk live. Klik aja set produk live. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan semua. Ya, tambahkan semua. Udah deh, nanti sudah langsung otomatis masuk ya, otomatis masuk. Kita kembali yang ini, berhenti. Nah, close. Kembali lagi. Nah, udah deh semua. Tuh, sudah ada 7. Tinggal mulai siaran aja. Nah, kayak gitu ya. Untuk caranya. Oke, kita lanjut. Sampai aku sebenarnya cari-cari. Iya ya, maaf ya. Tadi udah aku jelasin kok tenang-tenang. Oke, untuk atur promosinya ini kemarin udah ya, sayang ya. Nanti tinggal dilihat lagi. Nanti lihat juga untuk materi ini udah aku kasih ya di grup ya. Nanti bisa dibuka untuk PDF-nya. Oke, ini untuk nanti kalau misalnya bingung bisa lihat lagi nih untuk cara mengatur promosi. Nah, ini mengatur tempat promosinya nih teman-teman. Nah, ini tempat promosinya ini kalau misalnya contohnya untuk yang sepatu ya, seperti ini. Nah, kalau ini tuh kok untuk kosmetik nih. Tapi dari keduanya ini paling aman yang ini. Ya, ini lebih aman ya dibandingkan yang ini. Tapi ini akan nggak yang apa namanya yang tampak wajahnya nggak akan aman kalau dia diem aja. Ya, jadi di TikTok itu nggak boleh statis diem aja ya. Jadi harus harus cerita terus kayak gitu ya. Harus cerita terus pas waktu live streaming. Ya, mempromosikan produk yang dijual. Semakin teman-teman itu hard selling, langsung mempromosikan produk yang dijual, itu akan semakin direkomendasikan. Karena dulu aku pernah banyaknya malah lebih ke sharing ya, itu viewernya nggak naik-naik teman-teman. Dan juga viewernya nggak naik, dan juga kalau naik, itu biasanya nggak dicarikan sama TikTok itu orang-orang yang suka belanja gitu. Kalau sekarang, walaupun yang mungkin yang hadir cuma 10, 5, tapi mereka itu orang-orang yang lagi cari produk yang saya jual kayak gitu. Jadi potensi untuk terjadinya closing lebih besar kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa konsisten untuk promosi ke produknya langsung hard selling kayak orang di pasar itu teman-teman. Ya, jadi kayak kita itu kayak kembali ke zaman dahulu kala untuk promosinya, tetapi menggunakan handphone. Nah, nyambung sama pertanyaan aku di tele. Di chat di sini lagi dong, Say. Kamu di tele tanya apa dari kemarin? Aku cariin nggak ada pertanyaannya tuh apa nggak masuk apa. Biasanya tuh kalau ada pertanyaan kan aku jawab gitu ya. Kenapa Iya, nggak makanya ada? aneh aku juga kenapa Kak Novi nggak balas-balas. Nggak apa-apa, Nggak nanti saya masuk loh, kupas lagi Say. ya. Nggak ada itu tuh. Aku Oh ya? scroll ke atas itu nggak ada. Masya Allah.
Ya udah aku kopas ke sini, Kak. Di Kopas ya, makanya aku sampai tanya lagi, Kak, Kopas lagi kayak gitu. Soalnya nggak ada, biasanya nanti takutnya kakak ngira aku nggak mau jawab gitu kan. Oke, kita lanjut ya, yang ini ya. Nanti di Kopas ke sini aja, nanti aku jawab ya. Untuk pengaturannya yang ini contohnya ya, karena untuk apa namanya, pengaturan background belakang itu sangat berpengaruh juga loh teman-teman ya. Makanya saya pun juga walaupun itu masih belum selesai ya, karena lampu-lampunya belum selesai. Lampunya baru di pinggir aja. Jadi si produknya masih belum kelihatan ketara banget. Harusnya di belakangnya itu, di belakang produk-produknya itu dikasih lampu-lampu sehingga si produknya itu bisa kelihatan, bisa pakai LED atau lampu-lampunya ada lampunya lah biar kelihatan gitu. Oke. Oke, nanti aku jawabin nanti ya kakak ya. Aku lanjutin dulu ya materinya ya. Ini udah mau selesai kok. Yang selanjutnya adalah membuat skrip naskah saat live. Kalau misalnya teman-teman belum terbiasa ya, belum terbiasa. Dulu pas waktu awal-awal nih, saya gabung host official TikTok kan bulan Juli ya. Tapi bulan Juni itu saya sudah suruh live. Sebenarnya kontraknya dari bulan Juli, kontrak dari TikTok ya, dari TikTok itu bulan Juli. Nah, saya sudah suruh live itu bulan Juni. Saya belum ada sampel sama sekali. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya beli sampelnya. Sampai habis sekitar 1 jutaan dulu tuh untuk beli sampel gratisnya. Nah, setelah itu bulan Juli dikasihlah sampel. Yang sampelnya itu sama seperti yang aku beli. Jadi aku ada beberapa yang double-double karena dikasih di bulan Juli itu. Kenapa di bulan Juni aku langsung beli? Karena kalau misalnya live streaming kita nggak punya sampel produk, apa ya si customer itu biasanya ada sih beberapa yang dia mau beli, tapi rata-rata enggak. Kenapa? Karena nggak bisa lihat secara langsung produknya. Mereka nggak bisa tanya, misalnya, Kak itu bisa diputer 380 nggak? Kayak gitu. Kalau kita bilang bisa, tapi kita nggak menunjukkan, orang jadi nggak kayak belum percaya gitu. Tapi kalau kita itu bisa ngeliatin si si produknya seperti ini loh, suaranya seperti ini, misalnya ini suaranya nggak, iya suaranya nggak terlalu keras, misalnya bilangnya, kok suaranya nggak terlalu keras, Kak? Iya, itu untuk suaranya nggak terlalu keras. Kalau misalnya kakak mau cari yang lebih keras, pakainya yang ini, misalnya kayak gitu. Ya, kalau misalnya dia tanya untuk mic atau yang lainnya, seperti itu. Jadi lebih bagus kalau ada produk ya, lebih bagus kalau ada produk yang teman-teman sharingkan atau teman-teman pegang untuk produknya. Nah, ini untuk naskahnya bisa bikin kayak pembukaan, ya pembukaan kayak misalnya sapa-sapa dulu, ya perkenalkan, ya namanya misalnya siapa Novi Arianti nih, teman-teman bisa follow dulu ya akun aku. Kalau belum pada follow, langsung cek keranjang kuning aku, lagi banyak diskon loh, lagi mega sale 12-12 misalnya kayak gitu ya. Teman-teman nih dari mana aja nih, misalnya kayak gitu, biar ada interaksi gitu ya. Teman-teman yang udah masuk di room ini dari mana aja nih, boleh dong di komen-komen kayak gitu. Terus misalnya nih, kita minta biar mereka tuh kasih tap love tuh juga bisa. Kalau aku tuh biasanya kayak gini, teman-teman kasih love-love-nya dong, kasih cinta-cintanya dong, biar aku lebih semangat lagi nih untuk live streamingnya kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar TikTok, boleh juga dong di komen ya, boleh di komen nanti akan aku jawab. Nah, misalnya udah ada yang tanya, minta dia untuk tap love dan salin tautan, biar si video kita atau live stream kita juga akan ngangkat ya. Live streaming kita akan ngangkat. Karena TikTok itu akan menganggap ada orang masuk ke live kita kalau mereka kasih cinta atau ketika mereka kasih love. Itu ibarat kata mereka tuh lagi absen ke TikTok sehingga TikTok tahu, oh ada yang baru masuk gitu ya. Ada yang gabung berapa orang kayak gitu-gitu tuh dinilai si video kita itu nanti ibaratnya tuh live-nya tuh akan disebar itu kalau misalnya banyak interaksi di sana ya. Makanya bagus banget kalau misalnya teman-teman itu ada yang misalnya saling support ya, ada yang saling ngasih love, ngasih komen, ngasih saling tautan kayak gitu sehingga nanti si videonya bisa akan terbantu naiknya gitu. Oke, kita sampai mana nih? Oke, yang selanjutnya nih di sini ngepin produk ya. Ini penting ya. Jangan sampai nggak dipin kalau teman-teman sudah promosi atau jualan. Ya, kenapa? Karena bisa kena peringatan ketika teman-teman nggak ngepin produknya ini. Ya, ini harus dipin. Ketika promosi, ketika live stream mulai langsung dipin.
Karena kemarin aku juga sempat agak lupa itu, untuknya ingat langsung aku pin ya. Jadi harus dipin produknya. Biar apa? Biar nanti nggak kena peringatan tadi itu ya. Dan orang ketika yang mau beli itu langsung tahu nih, misalnya ada yang, Kak, review dong etalase nomor 3. Oke, etalase nomor 3 ya. Aku pin dulu etalase nomor 3. Jadi kita pin terlebih dahulu untuk produknya. Kayak gitu. Nah, ini untuk promosi live dengan iklan ads ya, teman-teman ya. Ini udah aku kasih tutorialnya juga di video ya. Cuma menurut aku sekarang kurang kurang nampol ya. Pas waktu awal-awal dulu bagus. Sekarang-sekarang saya nggak terlalu rekomendasikan. Kalau misalnya teman-teman mau iklan, iklannya di VT ya atau di short video. Nah, untuk caranya sebelum mulai nanti teman-teman di sini ada promosi, klik aja promosi. Nah, setelah itu teman-teman bisa mau cari penonton live atau yang mulai check out. Yang mau cari penonton live atau yang mulai check out. Layar aku kenapa hitam-hitam ya? Teman-teman ngerasa nggak sih hitam-hitam di belakang? Kok kayak hitam-hitam ya di sini ya? Ya nggak sih? Nah, ini penonton cari penonton live atau yang mulai check out. Kalau penonton live itu cuma dicarikan akan goyang-goyang ya. Iya tah? Iya kan? Aku juga heran ini kenapa gitu ya. Ada kayak item-itemnya tuh. Ya, sekarang udah nggak apa-apa kan ya. Tuh, apa tuh belakang aku. Nah, ini cari kalau misalnya mau cari penonton live berarti hanya cari orang-orang yang mau nonton. Kalau mulai check out akan dicarikan sama si TikTok orang yang mau check out. Nah, terus di sini ini teman-teman bisa pilih ada dua, penonton bawaan atau penonton khusus. Kalau bawaan itu minta tolong sama TikTok untuk mencarikan orang yang sesuai. Nah, nanti TikTok akan mencarikan sesuai yang kiranya sesuai menurut TikTok ya. Nah, kalau khusus itu kita yang pilih sendiri. Kalau aku milih yang khusus, teman-teman ya, karena bisa setting sendiri. Nah, ini tinggal pilih aja teman-teman nanti. Kalau khusus ya, pilih mau perempuan atau laki-laki nih. Umurnya berapa, minatnya di apa. Terus promosi live-nya mau berapa ribu nih. Untuk durasinya berapa lama. Tinggal di klik aja berikutnya, terus bayar dan mulai promosi. Oke. Nah, ini untuk triknya agar banyak penonton saat live. Teman-teman bisa bikin yang namanya teaser live streaming atau teman-teman juga bisa bikin kayak story ya, story, bikin story pengumuman kalau kita live streamingnya setiap hari gitu ya, setiap hari jam berapa gitu biar si audiensnya tahu. Atau juga bisa ditaruh di sini ya. Punya aku belum aku taruh di sini ya, karena kemarin aku belum bisa rutin untuk di jam itu. Tapi kalau sekarang udah alhamdulillah bisa rutin di jam 10 pagi dan 10 malam gitu ya. Jadi bisa ditulis di sini kalau misalnya ditulis. Tapi kalau saya tulisnya di ini bikin bikin apa namanya jadwal live streamingnya nanti di sini nih di samping. Kalau mau tahu teman-teman bisa cek ya, cek cek aku ini deh, cek ya di tempat aku ya. Oke, aku cek ya. Untuk pertanyaannya nanti ya, sayangku semua ya. Oke, nanti aku cari punya aku, Novia Arianti. Nah, oke, kita mau shoot. Nah, ini di sini ada ya acara live. Aku sekarang bikin kayak gini terus. Pagi bikin, nanti habis selesai live, aku bikin buat besok jam 10 pagi. Terus nanti setelah jam 10 pagi aku bikin lagi untuk 10 malam kayak gitu biar ada. Nah, ini kalau misalnya bikin short video itu bisa dikasihkan ini linknya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini trik agar banyak penonton saat live tadi ya, bikin bikin teasernya. Teaser itu nanti kayak video TikTok, tapi nanti teman-teman itu bilang kalau besok aku mau live jam segini nih, ada diskon besar-besaran, misalnya di apa kayak gitu. Nah, untuk caranya nanti teman-teman klik titik tiga, ya titik tiga, terus pengaturan dan privasi acara live. Ini kalau misalnya teman-teman mau bikin acara live terlebih dahulu ya, kayak tadi punya aku. Nah, klik titik tiga di sini, pengaturan dan privasi, terus ada acara live.
Setelah itu tinggal diisi aja untuk acaranya. Ya, isinya apa gitu ya. Misalnya promosi misalnya promosinya apa gitu. Misalnya ini bedah buku konten kreator ya. Ini juga kurang tepat ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk jualan ya, teman-teman mau jualan itu promosinya langsung ya, langsung promosi misalnya mega sale apa gitu atau diskon apa kayak gitu. Terus waktu mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari jam berapa sampai jam berapa. Ya, dari jam berapa sampai jam berapa, ini deskripsinya bisa dituliskan misalnya diskon apa. Nah, kalau misalnya mau unggah, langsung unggah aja. Kalau misalnya nanti mau video teasernya ada tulisannya live streaming kayak gini loh, ada tambahan tautan live streaming kayak gini. Tapi kalau misalnya enggak, tinggal di skip aja. Ya, kayak punya aku nggak bikin untuk di video VT-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin di VT-nya juga bisa. Nah, yang selanjutnya teman-teman bisa sebarkan informasi live streamingnya ke media sosial yang lainnya. Teman-teman misalnya punya WhatsApp, punya grup, punya mana-mana tuh sebarkan aja. Misalnya pas waktu live streaming kan banyak diskon, banyak free ongkir. Nah, teman-teman bisa sebarkan itu. Ada yang kemarin itu member Optima itu ada yang bikin flyer kalau diskon gitu ya, diskon di TikTok live gitu, terus disebarkan kemana-mana. Terus yang ketiga minta bantuan teman untuk share informasi live streaming dan juga bantu untuk dia komen di video teaser dan juga untuk bantu masuk ke live streaming ya, misalnya ada beberapa teman-teman nanti aku saling support ya kayak gitu. Biasanya nih teman-teman kalau misalnya sudah sering disupport terus juga nanti saling follow otomatis si misalnya saya yang dibantu terus saya sudah saling follow nih, sudah saling follow. Nanti kalau dia live kan ketahuan ya, kita akan bantuin untuk live streamingnya. Entah kita kasih love, entah kita komen, entah kita saling tautan biar si videonya itu naik. Nah, ini untuk cara terbaik untuk live streaming. Ini sudah tadi sebenarnya udah dijelaskan semua, cuma saya ringkas aja. Nanti teman-teman bisa dibaca ya untuk cara terbaiknya untuk live streaming. Ini udah aku jelaskan dari awal tadi, cuma ini ada ringkesannya. Nah, cara membuat teaser hitung mundur. Kalau misalnya teman-teman mau bikin teasernya ada stikernya hitung mundur. Jadi si apa namanya audiens akan tahu nih, oh tinggal 3 menit lagi nanti Mbak Novi udah live streaming. Misalnya kalau mau bikin pakai stiker ini juga bisa. Nah, caranya seperti apa? Ini kalau misalnya kayak mau posting, ini udah mau posting ya, tinggal pilih stiker aja di sini, terus nanti cari ini di sini udah bakalan masuk di atas. Tinggal tetapkan aja judulnya misalnya yang atas ini bedah buku, terus hari apa, jam berapa. Nanti udah otomatis videonya sudah akan ada hitung mundurnya. Nah, ini ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan ketika melakukan live streaming. Apa aja sih hal-hal yang tidak diperbolehkan? Nah, nih terlalu lama mereview satu produk. Terus yang kedua, fokus utamanya live streaming itu kan jualan. Jadi teman-teman memang fokusnya jualan, mempromosikan produk yang ada di etalase, ya, bukan cerita-cerita. Kalau misalnya cerita dan lain sebagainya, live streamingnya nggak pakai keranjang, ya nggak pakai keranjang. Terus hal-hal yang bisa melanggar komunitas, ada asap rokok, terus juga humidifier. Teman-teman hati-hati kalau pakai humidifier, jangan terlalu dekat dengan layar. Nanti dikira itu asap rokok sama si robot TikToknya. Terlihat bagian dada, paha, atau juga terlihat seksi ya, maksudnya kelihatan bagian tubuhnya, baik sengaja atau tidak sengaja. Terus ada anak kecil, suara anak kecil, apalagi kalau nangis menjerit-jerit itu bisa kena peringatan juga. Terus juga kita mengarahkan ke luar platform, misalnya ke Shopee, Tokopedia, WA, itu nggak diperbolehkan. Juga nggak diperbolehkan menyebutkan eh, media sosial lainnya, misalnya seperti YouTube, aku ganti misalnya Ucup, ya Ucup gitu. Jadi kalau teman-teman bisa atau YT gitu, pokoknya diganti ya, karena nggak diperbolehkan. Kemarin teman saya sampai viewernya turun drastis dari 400-an cuma jadi 5 ya, karena si live streamingnya nggak direkomendasikan, not rekomendasi gitu. Terus juga jangan pakai filter yang kelihatan seperti anak kecil tuh, biar nanti nggak dikira kalau si hostnya itu masih di bawah 18 tahun. Oke, seperti itu ya. Itu untuk kita belajar live streaming
Dan juga kita belajar untuk tadi untuk mengatur untuk program afiliasinya. Oke, sebenarnya masih ada satu lagi gitu ya. Cuma kita masuk ke besok ya. Kita masuk besok untuk yang akan ada ini nih. Masuk ke streamer ya, masuk ke streamer. Nah, besok aku jelasin yang ini ya. Biar nanti teman-teman nggak kepenuhan malam hari ini. Nah, ini untuk streamer ini kalau teman-teman untuk live streaming ya, ini adalah dashboard live streaming yang bisa memudahkan teman-teman untuk pengecekan data ya, pengecekan data orderan dan juga nanti untuk kampanye live streaming set produk itu akan ada di sini. Ini akan aku jelaskan besok sambil kita belajar untuk yang program affiliate yang teman-teman mau bergabung menjadi affiliate. Oke. Oke, aku jawab pertanyaannya. Waalaikumsalam. Oke, aku scroll ke atas. Oke. Oke, kalau konten terus viewernya di 90 belum FYP, nggak apa-apa ya. Ibarat kata itu nabung konten ya. Bisa FYP-nya setelah 1 minggu, 2 minggu, bahkan punya aku 3 bulan baru FYP ada, teman-teman ya. 3 bulan, ya 3 bulan baru FYP. Ya saya sampai, itu kan udah bulan kapan aku bikinnya itu baru FYP dan orderannya lagi membludak ya. Pas waktu itu kan aku ngecek, loh kok ada orderannya kok ini terus kayak gitu ya. Apakah konten aku FYP? Aku cek di hari itu masih belum kelihatan kalau konten itu masuk FYP. Terus aku cek di analisis, oh iya konten aku masuk FYP yang 3 bulan itu baru masuk FYP. Jadi teman-teman nggak apa-apa ya viewernya belum terlalu banyak, kita berharap aja gitu ya. Kalau nanti FYP akan tetap FYP di kemudian hari. Oke, kita mana nih? TikTok dipikir-pikir kayak hidup bener ya Mbak, mantau terus. Maksudnya gimana nih? Iya sih kalau aku ya apa ya, aku pantau terus sih memang ya. Oke, ini pertanyaannya nih dari Kak Lanali. Kalau reseller alamat gudangnya harus alamat distributor ya. Untuk gabung ke affiliate-nya hubungi distributornya dulu. Kalau reseller, kalau sudah punya stok sendiri, ya berarti alamatnya alamat rumah. Tapi kalau misalnya belum punya stok sendiri, ya, terus dikirimnya dari distributor, berarti lewat distributor. Terus untuk gabung ke affiliate-nya, kalau gabung ke affiliate, kalau teman-teman nanti mau jadi affiliate, ya, nggak usah hubungin, tinggal cari aja produknya, produk affiliate. Untuk caranya, cari produknya seperti apa, akan aku jelasin besok ya, sayang ya. Kalau distributor kita lebih dari satu, bagaimana? Tidak bisa, karena gudangnya hanya bisa satu. Jadi pilihlah satu yang penjualannya paling bagus. Oke ya, tidak bisa kakak ya. Pilih aja mau jualan hijab, mukena atau kaos kaki. Cari yang penjualannya bagus, yang paling teman-teman sukai, yang paling teman-teman kuasai. Nah, pilih aja di situ. Terus yang ketiga, muncul keranjang kuningnya biasanya setelah kita melakukan apa? Setelah kita tautkan ya, tautkan untuk linknya ya. Link keranjang kuningnya harus ditautkan kakak ya. Harus ditautkan. Ya, ini ketahuan belum melihat tutorialnya nih ya. Kak Lanali ketahuan belum melihat tutorial yang ada di video nih. Ayo ya. Ini aku kasih tutorialnya ya. Caranya, caranya. Misalnya ini ya, kita post ya, post konten misalnya ya. Post konten. Nah, kita plus, terus misalnya kita unggah konten ya. Kita sembarang aja. Oke, kita sembarang aja. Misalnya ini ya, kita berikutnya. Nah, setelah itu kita berikutnya. Nah, terus kita nih ada namanya tambahkan tautan nih di sini, tambahkan tautan. Ya, klik aja tambahkan tautan. Terus nanti tinggal tambahkan produknya. Tuh ya, produknya yang mau dimasukin yang mana? Tinggal cari aja. Tinggal diklik tambah ya. Otomatis nanti sudah akan masuk di sana. Ya, klik tambah. Tambah. Oke, ini tinggal ditambah.
Oke, seperti ini tinggal di sini sudah akan muncul ya. Tuh, ya linknya sudah akan muncul, tinggal di post aja. Oke, gitu ya. Gitu ya, sayang ya. Oke, kita lanjut. Muncul tadi udah. Untuk memulai live, misal rencananya ngabisin stoknya ada dulu, kalau misal nggak diposting satu-satu produknya, bisa nggak dengan cara etalasenya saya buat misal 3 etalase. Yang pertama nota 15, nanti saya buat variasinya. Boleh sih seperti itu ya, kayak trip, kayak ini ya, kayak produk second itu biasanya kayak gitu ya. Kayak produk second itu seperti itu. Dicoba aja, karena aku belum pernah coba juga kalau yang ini. Tapi pernah lihat yang seperti itu juga ya produknya. Oke, dari Kak Heni ya, apakah TikTok sifatnya seperti Facebook? FB kan kalau postingan lama, kalau di komen lagi bisa naik. Kalau ini tuh namanya bukan bukan di komen bisa naik lagi. Kemarin tuh dapatnya apa tuh? Bahasa Inggris ya. Pokoknya itu ketunda ya. Video kita itu bisa ketunda untuk FYP-nya karena mungkin bisa baru diliatin dulu sama si TikTok ya, baru diliatin dulu ini cocoknya sama siapa, disebarkan kemana kayak gitu. Jadi bisa kayak ketunda dulu, nanti bisa FYP. Terus bisa memang kalau misalnya ada yang komen lagi, si konten itu bisa FYP. Misalnya nih, konten saya itu udah FYP, tapi nanti bisa FYP-nya itu masih berulang lagi, udah stop bisa mulai lagi karena ada komentar di sana kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada komentar dibales ya. Apakah kalau kita fokus ke VT bisa tetap menghasilkan cuan? Bisa, ya bisa. Dulu aku juga nggak live streaming tiap hari ya teman-teman ya. Kayak kayak apa ya? Kayak dulu itu masih masih kayak waktunya itu masya Allah ya. Waktunya itu kayak apa ya? Kayak susah gitu untuk dapetin waktu momennya. Terus yang kedua, mindsetnya saya masih salah dulu itu. Kenapa? Karena misalnya nih, saya 2 jam itu bisa melakukan sesuatu, misalnya melakukan hal A itu. Hasilnya tuh lebih banyak daripada saya live streaming. Makanya saya lebih senang untuk melakukan hal A. Ya, padahal setiap kita melakukan sesuatu itu pasti harus berproses. Nggak bisa tuh namanya langsung langsung tiba-tiba si viewernya banyak, walaupun followernya udah banyak. Ya, di TikTok itu karena memang adil ya teman-teman ya. Walaupun followernya banyak, belum tentu viewernya di live streaming itu banyak. Ya, seperti itu. Memang harus berproses. Makanya dulu mindset saya masih salah. Kalau sekarang saya happy-happy aja. Mau yang hadir atau penjualannya masih belum banyak, ya itu memang saya lagi berproses untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Dan ibarat kata berarti saya itu masih suruh belajar lagi gitu ya, masih suruh belajar lagi untuk live streaming, cara promosinya seperti apa, lebih konsisten lagi. Karena setelah saya melihat kreator-kreator di luar sana, dia lebih kerjanya itu lebih luar biasa dibandingkan saya. Live streamingnya bisa 4 jam, 6 jam, 10 jam. Sedangkan saya masih sekitar 2 sampai 3 jam aja setiap hari. Kayak gitu. Jadi bisa dilihat lagi diri kita ya. Di ini apa di angka berapa harus FYP. Semua konten itu masuk FYP ya Kak Heni ya. Cuma FYP itu nanti apakah bisa bertahan lama atau enggak itu tergantung sama konten. Karena sama TikTok kan bakalan dilempar di FYP ya. Konten kita tuh bakalan dilempar ke FYP. Ibarat kata itu kemarin pas waktu kemarin udah aku jelasin ya dilempar ke beberapa orang terlebih dahulu. Nah, dites dulu si konten kita. Kalau konten kita itu dites bagus ya akan disebarluaskan. Kalau di konten kita tuh di tes itu nggak ada yang nonton, nggak ada interaksi, ya nggak akan disebarluaskan sama TikTok. Apa nih? Oh iya sudah pernah lihat, harus ulang emang. Sip, diulang lagi ya. Oke, siap ya. Udah aku jawab semua. Kak Fitri, Mbak, berarti kalau kita saat live ada diskon harus diatur harganya. Terus kalau sudah selesai harus diatur harga semula lagi gitu ya. Kalau diskonnya itu bisa diatur per jamnya atau per hari. Jadi misalnya 1 bulan langsung 1 bulan untuk diskonnya bisa.
Terus juga bisa bikin vouchernya pas waktu live streaming aja, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya nih diskonnya itu untuk bulanan itu udah sama gitu. Misalnya diskonnya cuma 10%, tapi ada voucher diskon untuk pas waktu live streaming. Ya, itu yang bisa jadi apa ya? Pancingan untuk mereka tuh mau order seperti itu. Kalau view-nya maksudku fokus bikin konten bisa juga menghasilkan cuan. Bisa kakak, bisa. Tenang aja, bisa menghasilkan cuan. Karena banyak juga kreator yang dia tidak live streaming. Ya, hanya fokus ke membuat konten aja. Terus ada juga yang bikin kontennya tuh kayak konten tema gitu loh. Kayak konten publik ya, tanpa harus ini tampil wajah ya. Sekarang kan banyak untuk video-video Cina ya. Bisa beli, bisa juga cari sendiri itu bisa. Bisa beli ada, bisa cari sendiri juga ada. Ya harganya juga murah ya untuk video-video Cina kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau pakai itu kalau nanti mau untuk affiliate ya, tapi usahakan kalau pakai video Cina jangan pakai nama sendiri. Ya, jangan pakai nama sendiri. Tapi misalnya perabotan murah misalnya pakai kayak gitu atau apa namanya? Racun apa gitu, racun perabotan kayak gitu ya. Jangan pakai nama sendiri. Karena apa? Karena kalau pakai nama sendiri kan branding ya, nge-branding diri kita kan, ya harus bikin kontennya harus bikin konten sendiri dong. Aku itu lagi suka bikin konten sip ya, mantap ya. Karena yang pertama teman-teman itu bangun habit, bangun kebiasaan dulu. Kalau habitnya udah jadi, kebiasaannya udah jadi, nanti otomatis teman-teman kalau belum upload, waduh belum upload jam segini gitu ya. Terus yang kedua teman-teman, kalau misalnya belum upload, terus udah kemalaman atau sudah nggak di jam posting, tetap aja posting aja. Nggak apa-apa ya, walaupun mungkin nanti FYP-nya telat, tapi bisa kok nanti FYP kayak gitu ya. Kalau saya seperti itu, misalnya nih kejar empat kali nih, kan saya sekarang itu kalau ngonten 3 sampai 4 kali setiap hari. Ih, suaraku nggak ada kah? Suaraku nggak ada ya? Ya kah? Ada. Oh, itu punyanya Kak Hen itu yang nggak ada berarti. Kalau sekarang kan aku ngontennya kan 4 kali ya, minimal tuh 3 sampai 4 kali setiap hari. Tapi kalau misalnya waktunya nih kemalaman, misalnya aku nggak ngisi ngajar kayak gini, ya, terus belum bisa post. Aku setelah ngajar mau jam berapapun aku post. Mau jam 10, mau nanti jam 11 tetap aku post ya. Walaupun nanti viewernya belum banyak, tapi aku percaya aja nanti bakalan naik ini ya. Ini akan naik suatu saat nanti kayak gitu. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa itu tabungan kita aja gitu ya karena sekarang fokusnya kan lebih ke affiliate kalau dulu kan lebih banyak ke endorse ya kalau misalnya lebih banyak ke endorse kan lebih cari viewernya biar bagus ya karena kan si apa namanya perusahaan biasanya nyari itu tapi kalau misalnya fokus ke affiliate mau viewernya masih sedikit tuh nggak apa-apa yang penting kita konsisten aja untuk upload ya nggak ada ya kenapa ya tiba-tiba kalau nggak ada coba keluar terus masuk lagi Kak keluar terus masuk. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Kalau enggak, kita tutup dulu ya, teman-teman ya. Oke, masih ada pertanyaan, teman-teman? Oke, kalau enggak ada, kita off terlebih dahulu. Teman-teman bisa bikin voucher diskon terlebih dahulu ya. Nanti belajar bikin voucher diskon dan juga belajar untuk program afiliasi ya. Nanti kalau udah bikin, bisa di screenshot nanti di grup ya. Bisa di screenshot kasihkan di grup. Oke, aku tutup dulu ya, teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup. Pokoknya terus semangat, terus berproses ya. Terus semangat untuk belajarnya, teman-teman ya. Untuk belajarnya terus semangat. Insya Allah nanti teman-teman juga akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa dari pihak TikTok, dari TikTok gitu ya, teman-teman ya. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.